pendidikan dengan selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ke-12 siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah, berarti hari ini tidak ada yang sakit. Kita lanjut. Minggu yang lalu kita telah belajar tentang tema yang kedua, tema yang keempat, tema 1 yaitu tentang globalisasi di sekitarku. Apakah anak-anak masih ingat apa arti globalisasi? Apa arti globalisasi? Proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Ya, bagus. Globalisasi artinya proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Kemudian apa yang menyebab terjadinya globalisasi? Masih ingat penyebab terjadinya globalisasi? Budaya asing. Ada lagi? Subtema yang ke-1 yaitu globalisasi di sekitar. Apakah anak-anak masih ingat apa arti globalisasi? Masih ingat tak? Apa arti globalisasi? Ya, globalisasi artinya proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Kemudian apa yang menyebabkan terjadinya globalisasi? Karena perkembangan teknologi, yaitu di bidang komunikasi dan transportasi. Dengan mempelajari ini kita dapat mengetahui nanti manfaat globalisasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu coba diperhatikan tujuan pembelajaran kita. Ya, yang pertama, dengan menyimak siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dengan tepat. Yang kedua, setelah menyimak, siswa mampu menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dalam bentuk pikiran dengan sistematik, energi listrik dengan sistematik. Inilah beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Ada di depan. Kira-kira gambar apa nih? Gambar Presiden Indonesia. Itu bisa dilihat. Presiden Jokowi sedang menghadiri pertemuan. Negara di Asia Pasifik hadir dalam forum APEC, termasuk Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Presiden Tiongkok, Presiden Rusia dan juga Presiden Indonesia tentunya. Kira-kira bagaimana berita tentang pertemuan kepala negara tersebut bisa disiarkan di seluruh dunia? Bagaimana? Melalui televisi. Ada lagi? Melalui surat kabar. Ada lagi nih? Melalui media cetak, yaitu seperti surat kabar, majalah dan lainnya, ataupun media elektronik seperti televisi, radio dan juga internet. Kemudian apa manfaat dari globalisasi? Apa manfaat dari globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara? Kita dapat mengisahkan dalam negeri atau di luar tempat. Iya, manfaatnya, manfaat daripada globalisasi kita dapat mengetahui informasi dari luar negeri dengan cepat. Minggu yang lalu kita juga sudah belajar tentang peran Indonesia dalam lingkup ASEAN.
eksplorasi ya. Tugas anak-anak itu perhatikan teks yang ibu bacakan. Nanti kalian catat setiap informasi yang ada dalam paragraf, baik paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Kita akan berdiskusi kelompok. Jadi anak-anak itu duduk sesuai dengan kelompok yang sudah ibu bagikan minggu yang lalu ya. LKPD 1 ya. Simak ya. Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250. Presentasi siap semua? Siap. Siapa yang mau tampil untuk pertama kali? Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Yang lain coba diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil LKPD 1 tentang informasi penting dalam teks eksplanasi. Paragraf pertama, topik masalah. Bahasa Indonesia layak menjadi bahasa ASEAN karena berasal dari negara berpenduduk terbesar. Paragraf kedua, deretan penjelas. Menurut maksud, bahasa Indonesia hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi dapat menciptakan kosakata baru, sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa yang kaya. Paragraf ketiga, deretan menjelas. Romo Magnis menyayangkan generasi muda yang lebih memilih bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Paragraf keempat, kesimpulan dan pesan. Menguasai bahasa asing itu boleh, tapi jangan sampai mengganti bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Ya, bagus sekali daripada jawaban kelompok 1. Tepuk tangan kelompok 1. Selanjutnya, ada yang ingin menanggapi jawaban daripada kelompok 1? Ada yang ingin menanggapi tentang jawaban daripada kelompok 1 yang berisi informasi daripada teks eksplanasi? Kelompok 3 ya, silakan. Iya, bagus sekali tanggapan daripada kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi LKPD 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan LKPD 1. Paragraf 1. Topik masalah. Bahasa Indonesia layak menjadi bahasa ASEAN karena berasal dari negara berpenduduk terbesar. Paragraf 2. Deretan penjelas. Menurut maksud, bahasa Indonesia hanya memiliki 90.000 kosakata, tapi dapat menciptakan kosakata baru, sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa yang kaya. Menurut Magnis, yang lebih memilih bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Romo mengaku orang Indonesia bisa bahasa asing, tapi jika bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dan dirasakan peluang. Paragraf 4. Kesimpulan dan pesan. Pendapat pribadi
Community atau APSC atau Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Tujuannya untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan di ASEAN serta mewujudkan perdamaian antar anggota ASEAN dan juga dunia. ASEAN sehingga mempererat persatuan dan kesatuan antar anggota ASEAN. Nah, tugas anak-anak ibu sekarang, carilah informasi lain tentang peran Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN dalam bidang politik. Ya, kalian boleh mencari informasi dengan membaca buku, boleh dengan membaca buku paket kalian ya. Coba silahkan anak-anak ibu kerjakan LKPD 2. LKPD kedua ya, kita mulai daripada kelompok yang pertama. Kelompok pertama silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lain diperhatikan kelompok Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok umum akan mempresentasikan hasil LKPD 2 tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang politik dan globalisasi. Bentuk kerjasama mempererat hubungan politik melalui pertukaran berita dan konsul, menciptakan stabilitas politik untuk mengadakan perjanjian jalan Indonesia dalam melakukan kerjasama dengan negara di luar negara ini berdiri bukan dan ya, bagus sekali daripada jawaban kelompok pertama. Sekarang kita lanjut kelompok yang keempat ya. Kita lanjut presentasi daripada kelompok 3 tentang tugas LKPD 2. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suaranya yang besar. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil LKPD 2. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang politik di masa globalisasi. Bentuk kerjasama mempererat hubungan politik melalui pertukaran berita dan konsul. 2. Menciptakan stabilitas politik. 3. Mengadakan perjanjian ekstradisi. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. 1. Mengirim duta dari konsul ke negara anggota ASEAN. 2. Menerima dan memfasilitasi duta dan konsul dari negara anggota. 3. Ikut serta dalam mengendalikan dan menyelesaikan konflik yang terjadi di negara anggota. Jadi daerah globalisasi sekarang ini kita harus menghemat energi listrik. Salah satunya caranya yaitu coba perhatikan ke depan, yaitu dengan membatasi waktu menonton televisi ya. Boleh menonton tetapi kita harus membatasi waktu. Setelah menonton kita harus mematikan televisi ya, jangan dibiarkan hidup seharian penuh. Kemudian kita juga dapat menghemat listrik dengan cara mematikan alat elektronika seperti kipas angin, pendingin ruangan, dan juga lain sebagainya ya. Nah, sekarang coba amati video tentang percobaan lampu hemat energi. Nah, nanti ada tugas kalian kerjakan pada LKPD ketiga sesuai dengan video tersebut. Masyarakat Indonesia harus memiliki skema dan video bagaimana ya
Dan alat dan bahan percobaan sederhana yang Ibu akan lakukan. Nah, sekarang langkah percobaan yang Ibu lakukan pertama-tama membuat pakaian strip sederhana untuk meletakkan lampu di dalam kedudukan lampunya. Lalu Ibu akan dan lampu neon di kedudukan lampunya. Nah, kalian memperhatikan apa kira-kira yang terjadi ketika saya memasukkan lampu satu persatu. Kalian harus memperhatikan kualitas cahaya, apakah terang, redup, atau merah, hijau, merah. Bisa jadi. Ya, kita sama-sama kita menonton video percobaan tentang lampu hemat energi tersebut. Sekarang kita akan mempresentasikan tugas LKPD yang ketiga ya. Kita mulai dari kelompok 1 juga ya. Silakan kelompok 1. Lampu mana yang paling hemat energi? Jelaskan. Lampu LED membawa paling hemat energi karena dengan jumlah watt yang sama, mampu menghasilkan cahaya yang lebih terang. Laporan kegiatan percobaan lampu hemat listrik. Nama percobaan lampu hemat listrik. Tujuan percobaan mengidentifikasi Habis kelompok 1. Ya, tepuk tangan kelompok 1. Ada yang ingin kepada kelompok yang keempat. Silakan kelompok keempat. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan LKPD 3. Nomor 1, lampu mana yang memiliki kualitas cahaya paling terang? Jawaban, lampu yang memiliki kualitas cahaya paling terang yaitu lampu LED. 2, lampu mana yang paling hemat energi? Jelaskan. Jawaban, lampu LED 5 watt paling hemat energi dengan jumlah watt yang sama, mampu menghasilkan cahaya yang lebih terang. Ya, lanjut. Suaranya yang besar kelompok 4 biar kawan-kawan yang lain bisa mendengarkan. Suaranya yang besar kelompok 4. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, bagus sekali jawabannya. Tetapi walaupun suaranya sangat kecil sekali ya dalam mempresentasikan jawabannya. Berarti dengan berakhirnya presentasi dari kelompok besar, maka tugas LKPD juga diskusi kita tentang LKPD 1, 2, dan 3 sudah selesai. Sekarang coba LKPD-nya dikumpulkan, nanti Ibu beri nilai ya. Selanjutnya Ibu akan membagikan soal evaluasi ya, soal terdiri dari
kelompok yang sangat baik ya, yaitu kelompok keempat ya, sebagai kelompok yang sangat baik. Tepuk tangan untuk kelompok empat. Kemudian kelompok yang tim hebat, yaitu kepada kelompok 2 dan 3. Tentang kelompok 2 dan 3 sebagai kelompok yang paling hebat. Selanjutnya yang terakhir ya, di kelompok super, kelompok yang super ya, yaitu kelompok 1. Kemudian kelompok 1 sebagai tim yang paling super. Kesimpulan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini ya? Ya, tentang teks eksplanasi. Apa lagi yang sudah kita pelajari? Tentang peran Indonesia dalam lingkup ASEAN. Ya, apa lagi? Yang terakhir tadi tentang cara menghemat energi listrik. Ya, jadi ada 3 materi yang sudah kita pelajari, yaitu deklarasi, kemudian peran Indonesia dalam bidang politik dalam ruang lingkup ASEAN, dan yang terakhir cara menghemat energi listrik. Nah, sekarang apa itu deklarasi? Ya, bagus sekali ya. Teks yang berisi tentang suatu peristiwa atau proses terbentuknya gejala alam. Apa saja struktur deklarasi? Apa saja struktur deklarasi? Ya, terdiri dari pernyataan umum. Apa lagi? Penjelasan kesimpulan. Selanjutnya, peran Indonesia dalam ruang lingkup ASEAN. Ada yang bisa menyebutkan salah satu peran Indonesia dalam ruang lingkup ASEAN? Kita juga dapat memvalidasi atau menerima duta dari negara lain untuk berada di Indonesia. Ia mematikan alat elektronik setelah digunakan ya, seperti televisi, kemudian radio ataupun lain sebagainya. Ada lagi ya? Dan kita hari ini, apakah kalian senang dengan pembelajaran kita hari ini? Senang? Yang laki-laki senang? Yang perempuan? Senang dengan pembelajaran kita? Nah, sekarang coba kalian ekspresikan perasaan senang kalian. Senang. Yang laki-laki bukannya senang tetapi cemberut kayaknya ya. Coba gimana ekspresi senang? Senyum. Coba semuanya senyum. Ibu mengakhiri pelajaran hari ini. Pesan ibu ya, tetap sekolah yang rajin, belajar yang rajin, jangan asik dengan bermain game, kemudian jangan lupa salat 5 waktu ya. Ya, anak-anak semuanya ya, jangan lupa salat 5 waktu, itu yang penting ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.